Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan gimana cara menggunakan rapid manner. Rapid manner yang dikerjakan untuk mengetahui performa atau kualitas dari kinerja KNN, Kinesis Neckboard. Jadi yang pertama adalah setelah dibuka, sebelumnya kalian harus menyediakan data. Data boleh berbentuk angka atau huruf, terserah. Itu bisa langsung diproses oleh si rapid manner tersebut. Tapi kalau untuk KNN, identiknya dia menggunakan data numerik. Sekali lagi, di rapid manner hal tersebut bisa diproses, baik dia data angka maupun huruf. Yang penting pada saat ketika pengambilan data atau memasukkan data, kalian sudah bisa membedakan yang mana label, yang mana dia sebagai bahan pendukung penelitian. Setelah dibuka rapid manner, silakan klik blank process. Setelah tampak blank process, dia bakalan tampil seperti ini. Silakan lakukan import data. Import data merupakan data yang sudah kalian sediakan di dalam sebuah penelitian. Nah, kalau di sini data tergantung di mana kalian simpan. Klik import data. Kebetulan data ada di my computer, sebelumnya saya masukkan. Data semakin banyak akan semakin baik hasil dari pengujiannya. Untuk sebagai sampel, misalnya untuk pengerjaan data mining, kalian bisa mencari data di UC Learning sebagai data yang sudah akurat dan juga banyak digunakan oleh para peneliti. Baik, lanjut saja. Kita cari di mana tempat kita simpan. Kebetulan saya simpan di D. Lanjut di tempat mengajar, data latih Kinesis Neckboard yang saya ambil. Next. Kalau sudah dapat, lanjut next. Terlihat di sini langkah pertama kita memerhatikan bahwasanya semua data telah terinput dengan sukses. Selanjutnya next. Di format kolom, kalian bakalan diminta untuk menentukan yang mana target dari penelitian kalian. Untuk Kinesis Neckboard, NavBias, tentunya yang menjadi target adalah kelas. Nah, kebetulan di sini adalah mempelajari tentang data terhadap pasien rumah sakit yang mengalami komplikasi di dalam tubuhnya, penyakit komplikasi. Jadi C1 sampai C10 ini merupakan penyakit-penyakit yang dialami oleh pasien. Kebetulan nilai dari proses ini sudah di pre-processing. Sebelumnya nilainya berbentuk nama-nama penyakit. Semakin tinggi jenis penyakit, semakin besarlah tingkatan atau nilai yang diperoleh. Tapi tergantungnya data boleh berbentuk data huruf atau keterangan. Tidak masalah, di rapid manner akan tetap bisa diproses. Nah, kalau ini menjadi target, maka kita harus ganti change-nya menjadi change rule menjadi label. Jadi dia akan ditandakan sebagai objek yang bakalan menjadi target untuk penyelesaian metode. Setelah data selesai, maka finish. Baik. Nah, datanya telah masuk ke dalam sistem rapid manner. Lanjut kita ngelakuin, kalau dia udah di sebelah bagian kanan, tidak di bagian kiri lagi, maka data sudah tampak ya, sudah dikunci sebagai target data keterangan atau kelas. Kita pergi ke desain. Selanjutnya dilakukan beberapa cara untuk menyelesaikan si metode KNN. Yang pertama adalah tarik data yang kalian ambil. Di drop. Setelah di drop, selanjutnya adalah gunakan operator. Nah, di operator ini silahkan klik split data. Kita membutuhkan split data.
Selanjutnya adalah KNN, lazy model. Nah, KNN ini merupakan salah satu dari lazy model. Baik. Selanjutnya adalah sediakan apply model. Nah, ini ya, play model. Selanjutnya yang disediakan adalah si performance. Nah, di sini banyak tersedia jenis performance yang ada di operator. Maka kebetulan ini adalah algoritma classification, maka kita ambil yang performance classification. Di drop. Baik. Selanjutnya, setiap hal ini ada fungsinya. Contoh, split data digunakan untuk mengetahui bagaimana sih kita membagi antara data latih dengan data uji. Nah, baik. Kalau sudah, maka selanjutnya kita gabungkan satu persatu. Parketra, mod ke mod. Nah, sebelumnya split data ini kita harus atur. Linear sampling kita ganti. Selanjutnya adalah kita edit parameternya, rasio dengan tambahan. Ini dia minta dari keseluruhan 100% si data mau berapa banyak kita gunakan. Biasanya orang mau rasio 0,9 atau 0,9 atau 90% dengan 0,1. Oke. Lanjut. Baiklah, selanjutnya setelah dia dihubungkan si parameter ini, si data ke split data. Split data sudah diedit sebelumnya, diklik edit. Nah, diedit ya. Dia rasio 0,0 sampai 1,0. Setelah itu sudah dibuat rasio penambahannya dari add entry ya, cukup 2 rasio. Lanjut oke. Nah, selanjutnya adalah setelah tidak ada lagi yang dipermasalahkan, buat parameternya. Kita buat parameternya sampai berapa? Kita mau buat perbandingan sampai berapa? 3, 5 atau 10. Biasanya kalau dia sedikit ya parameternya dibuatnya 3. Tapi karena ini datanya cukup banyak, saya buat parameternya 5. Lanjut, untuk menjalankan melihat berapa sih kinerja sama performanya, kita lakukan run. Oke, proses menunggu dan hasilnya seperti ini. Nah, inilah rasio dari 9 sama 1. Kita lihat di performance-nya. Saya terlihat ya. Akurasinya sampai 90%, di mana dijelaskan bahwasanya kelas yang seharusnya meninggal itu ada 7, itu benar. Dan prediksi meninggal itu benar, sama ada 7 kelas gitu. Prediksi baik sama hasilnya baik tapi dia benar baik, dia hasilnya sama juga 2. Atau dia ada yang menyatakan prediksi buruk ya, dengan tidak baik. Meninggal sama baik itu sama. Meninggal sama yang sembuh atau potensi baik
itu 0, tingkat kesalahannya 0, makanya sampai 90%. Lihat dari tabel ini, bisa dikalikan aja meninggal sama jumpa meninggal, meninggal jumpa dengan baik. Jadi dapat ditarik kesimpulan, jadi dari prediksi keseluruhan 90% tepat tingkat performanya, akurasinya. Oke, sampai sini saja. Nah, ini juga dikasih tahu keterangannya, di mana keterangan awal dia berjumpa seperti ini dan keterangan setelah dilakukan prediksi seperti ini. Nah, tingkat akurasinya sangat tinggi ya, sama gitu. Kalau dia kenapa sangat tinggi, di mana keterangan meninggal dengan diprediksi benar-benar meninggal sebesar ini confidence-nya. Keterangan baik bertemu dengan baik yang memang dia dari awal, sampel awal menyatakan baik, nilainya baik, sebesar ini tingkat kesalahannya. Oke, sampai sini saja presentasinya. Akan saya lanjutkan lagi di lain waktu terhadap penggunaan rapid manner dalam metode atau algoritma C45. Terima kasih.